Terungkap, 1 jam menyentuh hidup, anakku dalam koma disembuhkan dengan cara yang mengejutkan. Siti berdiri di samping ranjang rumah sakit yang dingin, matanya tak henti-hentinya menatap wajah anak sematawayangnya, Arif. Hatinya bergetar, seolah jantungnya terguncang parah melihat putranya terbaring tak berdaya. Kejadian itu terjadi 1 bulan yang lalu, saat Arif, pemuda penuh cita-cita itu, mengalami kecelakaan yang merubah segalanya. Selama hari-hari penuh harapan yang hampa ini, Siti merasakan hidupnya bagaikan bayang-bayang yang melayang tanpa arah. Di kampung kecil di Jawa Tengah itu, harapan semakin memudar. Dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Siti merasakan seluruh dunia seakan runtuh. Keluarga dan tetangga datang berbondong-bondong, mengulurkan doa dan dukungan. Namun, di dalam hati, Siti terjebak dalam gelombang rasa takut yang tak berujung. Apakah Arif akan kembali? Ia merindukan senyum dan semangat yang selalu ada di wajah putranya. Satu malam, saat doa dan harapan berkumpul di tengah lingkaran badan yang mulai lelah, sebuah suara dari dokter menyentak semua orang. Ada alternatif, mungkin satu-satunya harapan, ujarnya. Di balik suara yang penuh ketegangan itu, Siti merasakan ada secercah harapan. Namun, berita itu juga membangkitkan skeptisisme di mata warga kampung, seolah-olah dia mengguncang bumi yang sudah lemah ini. Mendengar keraguan dari semua sisi, Siti merasakan hatinya terbelah. Namun, cintanya kepada Arif jauh lebih besar dari rasa takut yang membara. Ia mengunjungi satu persatu tetangga hingga kepala dusun, menghadapi tatapan sinis dan suara sindiran. Apa ini? Mengharapkan keajaiban, bisik beberapa orang di belakangnya. Bukan sekali dua, Siti merasakan dingin tatapan mereka hingga membuatnya meragu, tetapi cintanya kepada Arif selalu mendorongnya maju. Kita harus percaya demi Arif, bisiknya dalam suara pelan kepada dirinya sendiri. Siti melihat bintang di langit malam, mengingat kembali kenangan semasa kecil Arif, senyuman polosnya, tawa bahagianya. Terbayang harapan yang hidup dalam bentuk bintang-bintang itu. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kembali ke rumah, Siti merenungkan semua pengorbanan yang telah dilaluinya. Dia mulai merasakan kepedihan dalam denyut jantungnya. Namun, tak lama kemudian, harapan baru muncul saat ia bertemu dengan sekumpulan teman yang telah lama tak bersua. Kekuatan dari cinta dan solidaritas mereka membuat nyala harapan terbangun lagi dalam dirinya. Walaupun semakin banyak rintangan yang harus dihadapi, dorongan untuk melanjutkan perjuangan demi Arif menjadi kekuatan utama. Setiap tetes air mata menyimpan harapan, menciptakan cahaya yang tak akan padam. Ketika Arif mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran, detak jantung Siti bergetar meski penuh harapan. Tapi, tantangan tak henti-hentinya menguji mereka. Apakah cinta dan harapan itu cukup untuk mengubah segala sesuatunya? Dalam gelap sebuah ruangan rumah sakit yang dingin, perjalanan menegangkan mereka baru saja dimulai. Siti tahu, di ujung sana, keajaiban bisa saja menanti. Setiap detik berlalu, terasa seperti seabad dalam ruangan dingin itu. Siti memegang tangan Arif dengan lembut, menjalin kasih sayang melalui sentuhan yang tulus. Dia dapat merasakan kehangatan meski tubuh anaknya kaku. Jarinya menyusuri telapak tangan Arif seolah-olah mencoba menyampaikan semua cinta dan harapan yang terpendam dalam hati. Suatu sore, saat langit memancarkan warna oranye kemerahan, Siti mendengar suara dokter yang khas. "Kami akan memberikan terapi baru minggu ini," ucap dokter itu, penuh keyakinan. Ini mungkin satu-satunya cara untuk membangunkan Arif dari koma. Siti merasakan segenap harapannya mengguncang jantungnya.
Keberanian makin tumbuh dalam dirinya, tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dalam langkahnya, suara-suara skeptis kembali menghantuinya. Siti, apakah kamu yakin ini tidak akan sia-sia? Apa jadinya jika itu tidak berhasil? Tanya seorang tetangga dengan nada ragu. Tubuh Siti bergetar mendengar pertanyaan itu. Dia teringat 1000 alasan untuk menyerah, tetapi cintanya kepada Arif lebih kuat dari semua keraguan itu. Tak ada yang sia-sia, ini adalah harapan terakhir kami, ujarnya tegas. Siti menatap bulu roma tetangga yang memudar, berharap keyakinannya bisa menular. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan luar biasa. Siti harus bolak-balik menjaga Arif dan menyempurnakan persiapan untuk terapi yang dijanjikan. Di sela-sela yang penuh ketegangan itu, dia berusaha menjaga kesehatannya sendiri. Namun, ketika larut malam tiba dan kesunyian menyelimuti rumah sakit, air mata tak tertahan lagi mengalir. Dia merindukan suara Arif, tawanya, dan segala hal yang membuat hidupnya berwarna. Di sebuah sudut rumah sakit, dia mendengar sekelompok ibu-ibu berbincang, sama halnya seperti dirinya, tentang keajaiban dan harapan. Tuhan, please, tumbuhkan kembali jiwa anakku, ujarnya dalam hati. Daya pikat di dalam doanya membuat cahayanya semakin terang, seolah dia bisa merasakan kehadiran seluruh komunitas meskipun dalam hening. Ketika akhirnya hari terapi tiba, jantung Siti berdebar kencang. Dia berdoa dalam diam, berjanji pada Tuhan untuk tidak pernah menyerah. Dia memandang wajah Arif yang tenang, berusaha membayangkan senyumnya saat bangkit dari keterpurukan ini. Siti teringat saat Arif pertama kali belajar berjalan, bagaimana kakinya tampak goyah, tetapi keberanian anaknya tidak pernah pudar. Tiba-tiba, saat mereka bersiap menjalani terapi, ada sebuah kejadian tak terduga. Mesin yang mengawasi detak jantung Arif mulai bergetar hebat. Siti merasakan jiwanya terbang, seakan-akan ditarik ke langit tinggi yang tidak pernah dia impikan. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Dia berteriak, panik. Seisi ruangan berubah, semua mata tertuju padanya. Semuanya berdiri tanpa bergerak. Lalu, di saat hening, Siti melihat perubahan nyata pada wajah Arif. Salah satu kelopak matanya terangkat sedikit. "Arif," panggilnya, suaranya bergetar. Jantungnya serasa berhenti sejenak ketika Arif menampilkan sebuah tanda kehidupan. Lantas, pelan-pelan, bibir Arif mulai bergerak. "Ibu?" Siti tidak dapat menahan diri lagi. Air matanya mengalir deras, kini penuh harapan dan kebahagiaan. Malam harinya, saat pulang ke rumah, dia memikirkan semua ini. Ada saat dalam hidup ketika harapan tampak hal yang paling tidak mungkin. Tapi, untuk Arif, dia bersedia melakukan apa saja. Apakah ini adalah awal dari harapan baru? Bagaimana mereka akan menghadapi tantangan selanjutnya? Siti tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dia bersiap untuk perjalanan baru yang penuh lika-liku yang akan menguji ketahanan hati dan jiwanya. Detak jantung Siti masih terasa di telinganya, penuh adrenalin ketika menerima kata-kata pertama Arif. "Ibu," suara itu, meski lemah, membawa harapan baru. Semuanya terasa cepat, seakan waktu berhenti untuk menghormati momen indah itu. Tim medis segera bergerak. Mereka memeriksa dan mengevaluasi kondisi Arif dengan seksama. Dan Siti hanya bisa berdiri di sudut dengan mata berkaca-kaca. Saat dokter mulai memberi instruksi, Siti bisa melihat wajah-wajah penuh semangat anggota tim medis. Yang mengejutkan adalah ketika alat pemantau memperlihatkan perubahan positif dalam detak jantung Arif. Siti mengusap air mata bahagia dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Ini adalah tanda awal, Ibu," kata dokter dengan penuh harapan. "Kita perlu terus memantau reaksinya dan mungkin kita bisa memulai terapi lebih awal." Siti merasa seolah-olah beban yang selama ini menimpanya sedikit terangkat. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Setelah semua selesai, Siti kembali mendekat ke sisi Arif. Dia memegang tangan Arif dengan lembut, merasakan setiap jari, seperti menggenggam seluruh dunia. "Kau mendengarkan, Nak? Kamu harus berjuang," pikirnya penuh semangat. Dalam benak Siti, keberanian Arif ketika ia pertama kali berjalan muncul kembali. Kini, ia menaruh harapan pada kekuatan itu untuk bangkit kembali dari kegelapan.
Beberapa hari setelah terobosan itu, Arif mulai menunjukkan tanda-tanda lain yang menggembirakan. Setiap kalimatnya yang terucap, meski terbata-bata, adalah musik terindah bagi telinga Siti. Dia bercerita kepada Arif tentang segala hal yang dia lewatkan selama ini, kucing peliharaan mereka, tetangga yang biasa bersikap ramah, dan makanan kesukaan anaknya. Siti berusaha membuat hari-harinya ceria, berharap Arif merasakan kegembiraan yang dia bawa. Tetapi, di telah sukacita ini, bayang-bayang ketakutan masih mengintai. Siti mengingat semua kali ketika harapan tampak pergi. Dia kembali diingatkan tentang skeptisisme tetangga yang menyakiti hatinya. Tapi yang tidak dia harapkan adalah konsekuensi dari harapan yang terlanjur menghampiri. Bisikan itu datang kembali, menembus momen kebahagiaannya. Ada satu malam saat Siti pulang dan duduk di ruang tamu yang sepi. Dia mendengar suara gelas berderak di dapur. Hanya itu, dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya suara angin. Namun, sepertinya suara itu mengingatkannya kembali pada Arif yang tidur lelap, yang sedang berjuang melawan ketidakpastian. Di sisi lain, pertemuan dengan dokter selanjutnya membawa kabar buruk dan baik sekaligus. Kami melihat kemajuan yang signifikan, tetapi kita perlu bersiap untuk tahap selanjutnya, kata dokter, memberitahu Siti tentang pengobatan lanjutan yang akan menghadapi tantangan lebih besar. Penjelasan itu mengguncang jiwa Siti. Di satu sisi, ada semangat optimis, tetapi di sisi lain, merasakan beban yang makin berat. Ketika Siti kembali ke kamar, dia melihat Arif yang tampak lelah, tetapi dengan wajah penuh harapan. "Ibu, akan terus ada di sini kan?" tanya Arif dengan suara pelan. Siti menunduk, menahan air mata. Dia menjawab, "Selalu nak, kita akan bersama melewati semua ini." Keesokan harinya, mereka bersiap untuk terapi lanjutan. Dalam perjalanan menuju ruang terapi, Siti merasakan kecemasan menyergapnya kembali. Apakah benar ini langkah yang tepat? Bisik hatinya. Namun, ketika ia menggenggam tangan Arif yang hangat, semangatnya bangkit. Dia tahu tidak ada ruang untuk keraguan. Kristal harapan bersinar cerah dalam kegelapan mereka. Hari itu adalah momen penting. Tim medis bersiap dan Siti menyiapkan diri sebaik mungkin, bersumpah untuk tidak kehilangan satu detik pun. Segala harapan kini berada di ujung jari mereka. Hanya tinggal satu langkah menuju terapi, sebuah keputusan yang bisa menjadi momen kebenaran dalam hidup mereka. Akankah terapi ini berhasil? Apakah Arif benar-benar mampu bangkit dari kegelapan? Semua pertanyaan ini berputar dalam pikirannya. Saat sesi dimulai, Siti menggenggam tangan Arif dengan kuat, siap menghadapi segala kemungkinan. Saat sesi terapi dimulai, suasana dalam ruangan terasa tegang. Siti bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah-olah seirama dengan detak jantung Arif. Tim medis sudah memperhitungkan setiap langkah, siap dengan semua peralatan yang diperlukan. "Kita bisa melakukannya," bisik Siti dalam hati, berusaha memberi semangat pada dirinya sendiri. Dokter mulai menjelaskan proses terapi dengan jelas. "Ini akan menjadi perjalanan panjang, tetapi kami percaya Arif bisa bertahan," katanya. Siti mengangguk, menyimak setiap detail. Walau dia tahu semua ini adalah hal baru bagi Arif, dia berharap kehadirannya bisa memberikan kekuatan tersendiri. Ketika Arif disiapkan untuk terapi, Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangan putranya lembut. Hangatnya tangan Arif mengingatkannya betapa kuatnya ikatan antara mereka. "Ingat nak, kamu tidak sendirian. Ibu akan selalu di sini bersamamu," ucap Siti, menatap dalam-dalam mata Arif yang sedikit terbuka. Proses terapi dimulai. Siti menyaksikan dengan penuh harap saat tim medis mulai menggunakan alat-alat canggih. Mereka dengan hati-hati merangsang beberapa bagian tubuh Arif. Perlahan, Siti melihat reaksi kecil dari Arif. Mungkin hanya kedutan di bibirnya, tetapi bagi Siti, itu adalah gelombang harapan baru. Setiap momen kecil terasa seperti kemenangan yang sangat berarti. "Berjuanglah nak, ibu tahu kamu bisa," pikir Siti, mengingat semua hal yang telah dilalui. Arif adalah anak yang kuat, dan kehadiran cinta ibunya menjadi sinar dalam kegelapan kehidupannya.
Saat sesi terus berlanjut, terkadang Siti merasa lelah. Dia merasakan tekanan di dada, campuran antara harapan yang tinggi dan kekhawatiran yang mencekam. Bisikan-bisikan ketidakpastian kerap muncul dalam pikirannya. Apakah semuanya ini sia-sia? Apakah kami akan kembali ke titik awal? Namun, saat melihat Arif kembali berusaha, seolah ada nyala semangat dalam dirinya yang tidak padam, Siti bertekad. Dia tidak akan membiarkan bisikan negatif itu merusak momen berharga ini. Dia meneguhkan hatinya dan memusatkan pikiran pada optimisme. Kira-kira setengah jam berlalu, tim medis memutuskan untuk mengambil jeda. Dokter menghampiri Siti, menatapnya dengan penuh pengertian. "Ibu, Arif menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Tindakan ini sangat berisiko, tetapi semua tampak berjalan dengan baik," jelas dokter. Mendengar kabar itu menambah beban dari hati Siti, tetapi kali ini beban itu terasa lebih ringan. "Terima kasih dokter, saya benar-benar menghargai semua usaha yang dilakukan," jawab Siti dengan mata berbinar. Ketika sesi dilanjutkan, Siti kembali mendekat ke Arif. Dia bisa merasakan semangat Arif kini, energi baru mengalir dalam tubuhnya. Setiap kali Arif berusaha untuk bergerak, terlihat betapa dia ingin berjuang. Kemudian beberapa menit kemudian, Arif mengeluarkan suara lembut namun penuh usaha. "Ibu," Siti hampir tidak percaya. Dia mendekat, mengusap wajah Arif. "Ya nak, ibu di sini," serunya dengan penuh kebahagiaan. Momen itu adalah keajaiban, tangisan bahagia dari Siti mengisi ruangan. Setiap kata yang terucap dari mulut Arif adalah harapan belaka, sinar terang di tengah kegelapan. "Ketika kamu pergi, ibu selalu merindukanmu," ucap Siti, tak bisa menahan air mata. Tetapi saat itu juga, bayang-bayang ketakutan kembali menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Apa yang akan terjadi jika dia kembali terpuruk? Siti berusaha menepis pikiran itu. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk fokus pada setiap langkah yang diambil Arif. Hari ini, mereka telah melangkah jauh. Namun, pertarungan masih panjang. Ketika sesi terapi berlanjut, Arif mulai menunjukkan lebih banyak reaksi. Siti bisa melihat matanya berkilau. Saat itu, dia tahu satu hal, harapan mereka belum berakhir. Kekengangan saat jam terapi berakhir membuat Siti merasa kembali bersemangat. "Ini adalah langkah awal yang kami butuhkan," pikirnya. Dan saat mereka menjadwalkan sesi berikutnya, satu pertanyaan kembali muncul di dalam benaknya. Akankah setiap langkah ini mengarah pada cahaya menuju pemulihan sejati? Di luar jendela, sinar matahari menghangatkan ruangan. Sebuah pertanda mungkin? Siti menguatkan hatinya, meraih tangan Arif kembali dengan lebih erat. Dalam hatinya, Siti tahu perjalanan mereka masih terus berlanjut. Jantung Siti masih berdetak kencang saat sesi terapi berakhir. Dia merasa seolah waktu terasa melambat, memeluk setiap detik penuh harapan. Namun saat kembali ke rumah, suasana damai mengejutkannya. Semua hal di rumah itu seolah terhenti, menunggu berita dari rumah sakit. Keduanya berusaha kembali ke rutinitas, tetapi di dalam hati mereka, ketidakpastian masih menyelimuti. Setelah menyiapkan makan malam yang sederhana, Siti menghampiri meja makan dengan langkah berat. Dia duduk sendiri, memandangi sepiring nasi dan sayur. Tanpa Arif di sampingnya, makan malam terasa hampa. Sebuah panggilan telepon terdengar, mengagetkannya. Itu adalah sahabatnya, Fitri, yang selalu mendukungnya dalam masa sulit. Siti menjawab sambil berusaha menyembunyikan emosinya. "Halo Fitri, maaf kalau aku membuatmu khawatir," ucapnya, suara sedikit bergetar. "Jangan menyangkal Siti, semua orang tahu kamu sedang berjuang. Kita semua ada di sini untukmu," Fitri menjawab dengan kepedihan di suaranya. Hal itu mengingatkan Siti akan banyaknya tangan yang mendukungnya ketika dia membutuhkan. Setelah berbincang panjang lebar, Siti merasa sedikit lebih baik. Percakapan itu memberikan semangat baru. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Ketika mereka menutup telepon, Siti melihat ke arah bekas mainan Arif yang tergeletak di sudut ruangan. Air matanya menetes. "Mama memang tidak tahu harus berbuat apa," gumam Siti pada dirinya sendiri. Dia merasakannya, kekuatan untuk bertahan, tetapi juga kelemahan yang mulai menggerogoti semangatnya.
Malam itu terasa panjang, tidur hanya datang setelah melewati banyak gelombang pemikiran. Setiap kali ia terbangun, wajah tenang Aris selalu hadir di pikirannya. Dorongan untuk bersikap positif terasa semakin berat. Siti sangat ingin Arif bangkit, seperti saat dia tersenyum ceria di taman, bermain bola dengan teman-temannya. Keesokan paginya, pengharapan kembali menggeliat saat dia bersiap untuk kembali ke rumah sakit. Setiap langkah menuju rumah sakit diiringi harapan dan doa. Di sana dia menemukan Arif kembali siap menjalani sesi lanjutan. Tim medis berada di sana, menyiapkan peralatan mereka. Siti berusaha menahan napas, menangis di dalam hati melihat kembali putranya yang lemah. "Kamu ingat suara yang kamu keluarkan kemarin? Itu adalah awal." Siti memotivasi Arif dengan penuh cinta, meski dalam hatinya dia merasa bergetar. Dia ingin melihat lebih banyak lagi dari putranya. Ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Tim medis tampak lebih ceria daripada sebelumnya. Dokter Rudy, dokter yang memimpin terapi, menghampiri Siti. "Hari ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kita akan melibatkan teknologi baru yang sebelumnya belum kita tunjukkan," jelasnya dengan senyuman. Siti merasa berdebar. "Apa yang berbeda?" tanyanya penuh antusias, seolah setiap kata adalah nafas baru untuknya. "Ini adalah teknologi stimulasi otak yang inovatif. Kami percaya ini bisa memberi keajaiban bagi Arif," jawab Dr. Rudy. Saat sesi terapi dimulai, Siti kembali menggenggam tangan Arif. Kali ini, ia melihat lebih banyak keinginan dalam mata Arif. Stimulasi dimulai, dan Siti merasa seolah dunia terpusat pada keduanya. Setiap hasil reaksi Arif dari perangkat yang digunakan menunjukkan harapan baru. Ketika Arif mulai menunjukkan lebih banyak kemajuan, jantung Siti bergetar penuh syukur. Dia melihat Arif menggerakkan jari-jarinya secara perlahan, berusaha mengikuti rangsangan mesin. Dalam hati, harapan baru mulai tumbuh. "Sangat baik, Nak. Teruskan. Ibu tahu kamu bisa." Teriakan Siti menembus ruangan, penuh keyakinan. Tapi serentak, di balik semangatnya, dia teringat akan kebenaran pahit. Semua ini masih bisa berujung entah kemana. Akankah semua inovasi ini membawa Arif kembali padanya? Sebuah pertanyaan tanpa jawaban, menggantung di benak. Kini, harapan dan ketakutan saling berjalinan dalam jiwanya. Ketika sesi berakhir, dokter datang untuk memberi kabar. "Kami memiliki berita penting. Hasil pemantauan menunjukkan sesuatu yang menggembirakan." Siti menahan napas, gemetar. Apa kabar itu? Akan menjadi lembar baru dalam hidupnya dan Arif. Siti terdiam, hatinya berdegup kencang saat Dr. Rudy melanjutkan. "Kami melihat adanya aktivitas baru di bagian otak Arif. Ini adalah tanda-tanda bahwa otaknya merespons stimulasi dengan baik. Kami optimis, Siti. Ini bisa menjadi awal dari kemajuan yang lebih besar." Air mata kebahagiaan mengalir bebas di pipi Siti. Dia menatap Arif, melihat putranya yang terbaring lemah, tetapi di balik wajah pucat itu ada harapan baru yang bersinar. "Benarkah, Dok? Apakah dia akan segera bangun?" tanyanya, suara dipenuhi kerinduan dan ketidakpercayaan. "Belum bisa dipastikan, tapi ini adalah berita baik yang kami tunggu-tunggu. Mari kita terus berdoa dan berusaha. Kesembuhan bisa menjadi proses yang panjang, tetapi setiap langkah kecil itu berarti," jawab Dr. Rudy dengan keyakinan. Siti merasa getir di ujung lidahnya. Dia tahu ini bukan saatnya untuk merayakan secara berlebihan, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Dok." "Terima kasih atas semua usaha yang telah dilakukan untuk Arif," kata Siti, berusaha menahan tangis bahagia. Setelah pertemuan dengan dokter, sesi terapi berikutnya dimulai. Siti duduk di sebelah Arif, menjalin tangan mereka. Kali ini, setiap gerakan Arif terasa lebih berarti. Siti bisa merasakan energi dalam diri putranya. Dia melihat jari-jarinya sedikit demi sedikit membuka, seperti ingin menyapa dunia lagi. "Kamu, Nak, Ibu ada di sini. Kamu bisa lakukan ini," teriaknya penuh semangat. Dia merasakan jari Arif menjauh dari telapak tangannya, seolah Arif berjuang menghadapi tantangan yang ada. Waktu berlalu dengan cepat, dan setiap menit terasa lebih berharga.
Jika sebelumnya setiap detik dipenuhi kecemasan, kini ada jauh lebih banyak harapan dan semangat. Ketika sesi usai, Arif mengeluarkan suara pelan seperti rintihan lembut yang menyentuh hati Siti. Dia tidak bisa menahan air matanya. "Arif, nak, ibu mendengarmu," teriaknya sambil mengusap air mata. Kehangatan mulai kembali ke dalam jiwanya dengan setiap harapan yang muncul. Tiba-tiba, dia teringat momen-momen indah ketika Arif tertawa dan bermain di taman. Siti mengingat rasa bahagianya saat melihat Arif tersenyum. Hari-hari selanjutnya dipenuhi oleh hal-hal baik. Arif mulai lebih aktif, tidak hanya mengikuti rangsangan, tetapi juga menunjukkan kemajuan dengan lebih cepat. Di lain sisi, keharuan Siti membanjiri saat melihat putranya menunjukkan semangat lebih dari sebelumnya. Dia sangat bersyukur atas pendukung keluarganya, sahabat-sahabat dekat yang tidak pernah meninggalkannya. Namun, saat melihat kemajuan Arif, muncul berbagai pertanyaan baru dalam hati Siti. Apakah semua terapi ini bisa bertahan? Mengapa Arif masih belum sepenuhnya sadar? Dia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan semua yang terjadi masih sangat rentan. Suasana di sekitar mereka tampak bising dan penuh semangat. Siti tidak ingin membiarkan ketakutan menghantuinya. Kali ini, dia akan berjuang. Dia berdiri di pinggir tempat tidur, meminta Arif untuk membalas gerakan tangannya. "Arif, ayo, ibu tahu kamu bisa melakukannya. Satu gerakan saja." Penuh harap, Siti berharap Arif mendengarnya, berharap ada respon yang lebih besar. Dan saat itu, Arif menggerakkan tangannya sedikit lebih jauh. Itu adalah kemenangan kecil yang penuh arti bagi Siti. Namun, pada saat yang sama, perasaan cemas itu tetap ada. Ada sesuatu yang terasa ganjil di dalam hatinya, meskipun wajahnya tersenyum. Sepanjang malam, saat dia terbaring di sisi Arif, pikirannya tak berhenti berputar. Berita bagus, kemajuan, semua membuatnya bersemangat, tetapi rasa takut akan kehilangan juga terus mengintip. Dalam diam, Siti bersumpah untuk memperjuangkan segalanya untuk anaknya. Malam itu, dia bercengkerama dengan doa, harapan, dan keinginan untuk bertahan. Dia merasa seolah Arif sudah mulai menapaki jalan pulang ke kehidupannya, tetapi Siti tidak bisa mengabaikan firasatnya. Ada sesuatu yang besar di hadapan mereka. Saat mentari mulai muncul, cahaya pagi menandakan harapan baru. Namun, Siti merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar perasaan bahagia. Dia merasakan sebuah keraguan yang tak terucapkan. Semuanya tampak terlalu sempurna, dan banyak pertanyaan terlintas di benaknya. Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka di ujung jalan ini? Siti membuka matanya lelah saat sinar matahari menyelinap masuk ke jendela. Dia merasakan kehangatan yang membuatnya teringat akan harapan yang baru saja bertumbuh dalam hatinya. Rasa syukur memenuhi ruang hatinya, meski keraguan masih menggelayut di benak. Hari yang cerah ini adalah hari terapi. Berjalan dengan semangat baru, Siti mempersiapkan dirinya dan Arif untuk sesi yang akan datang. Baginya, setiap hari adalah kesempatan baru. Dia memasukkan semua kebahagiaan dan harapan ke dalam diri Arif, berharap itu menjadi energi positif yang bisa menyentuh jiwa putranya. Di ruang terapi, suasana terasa lebih ceria. Terapi kali ini melibatkan lebih banyak interaksi, dan Siti bisa melihat betapa bersemangatnya para terapis. Mereka berbicara dan tertawa, menciptakan lingkungan yang penuh semangat. Namun, di balik keceriaan itu, Siti merasakan keraguan yang tak henti-hentinya. "Lihat Arif, ibu ada di sini, kita siap berjuang bersama," teriaknya, berusaha mengusir rasa cemas dalam hatinya. Dia melihat Arif terbaring, matanya terpejam, tetapi ada harapan di sana, memancarkan sinar yang tak terlihat oleh banyak orang. Sesi dimulai. Dengan hati berdebar, terapis meminta Arif untuk tanggap terhadap rangsangan. Mereka menggunakan alat yang mengeluarkan gelombang suara dan cahaya lembut, menunggu respon dari Arif. Siti merasakan ketegangan. "Ayo sayang, ibu percaya padamu." Dia terus mendorong, memberikan semangat. Tiba-tiba, Arif bereaksi. Sepotong kecil suara keluar dari bibirnya. Bergetar, tapi jelas. Siti merasa jantungnya berhenti sejenak. Air mata kembali menggenang di matanya.
Itu adalah suara yang seolah menjawab doanya. Momen kecil itu yang terlihat sepele, menyentuh jiwanya dengan cara yang luar biasa. "Arif, kamu bangkit, kamu bisa, ibu yakin," teriaknya penuh emosi. Setelah sesi terapi, Siti tidak bisa menahan diri untuk tidak bercerita kepada keluarga dan sahabat. Dengan semangat baru, dia mengajak mereka berkumpul di rumah. Semua yang hadir berbagi harapan, bercerita tentang masa lalu saat Arif lincah dan ceria. Musik kembali mengisi rumah mereka, tawa dan cerita mengalir seolah kehidupan kembali berputar. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Siti merasakan suara kecil di dalam hatinya. Ada sesuatu yang masih tersimpan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arif? Dia tahu bahwa ada batasan antara harapan dan kenyataan. Semangat tidak bisa menggantikan sinyal-sinyal yang mungkin belum terjawab. Malam itu, saat semua tertidur, Siti menatap bintang-bintang di langit. "Ya Allah, berikan petunjuk pada hamba. Apa yang harus kau tunjukkan?" Doanya bergema di malam yang sunyi. Dia merasakan ketenangan, tetapi keraguan tidak hilang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kemajuan yang lambat tetapi pasti. Arif mulai bergerak lebih banyak. Jari-jarinya bergerak mengikuti irama musik dan Siti selalu berada di sampingnya. Dia membawa mainan kecil, gambar-gambar ceria, hingga Arif merespons lebih banyak, tersenyum halus yang kembali mengambil hatinya. Tapi, ketika Siti bertanya pada dokter tentang kemungkinan lebih besar, Dokter Rudi hanya memberikan senyuman penuh harapan. "Kita tidak bisa terburu-buru, segala sesuatu butuh waktu." Kata-kata itu berputar di pikirannya. Dan malam itu, saat Siti memandangi Arif, dia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketahanan baru. Dia merasa ada sesuatu yang akan segera terungkap. Persis saat dia bersiap melepaskan ketakutannya untuk berharap lebih, suara di luar jendela mengejutkannya. Suara teriakan, "Ada yang datang, lihat!" Rasa penasaran membangkitkan semangatnya. Dengan gelisah, Siti bangkit dari kursi, berlari ke arah suara. Apa yang akan dia temui? Apakah ini pertanda yang lebih besar? Dengan jantung berdebar, Siti menuju jendela. Saat itulah segalanya akan berubah. Siti menarik napas dalam-dalam, merasakan detakan jantungnya semakin cepat. Dia mendekati jendela dan menatap keluar, mencari sumber suara yang menggema di telinganya. Di halaman depan rumah, sekelompok orang berkumpul, wajah mereka ceria dan penuh antusiasme. Tapi satu suara yang lebih keras menarik perhatiannya. Suara seorang wanita berteriak, "Dia bisa mendengar, dia bisa merespons." Siti merasa jantungnya berhenti sejenak. Pelan-pelan, dia menggeser tirai jendela, mencoba melihat lebih jelas. Di tengah kerumunan, seorang perempuan muda berdiri di samping mobil putih. Wajahnya bersinar, sorot matanya sangat penuh harapan. Siti tidak bisa merasakan apapun saat melihat wanita itu, hanya semacam magnet yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. "Arif, ayo sayang, kita lihat!" Siti berteriak bersemangat, bergegas menuju pintu dengan cepat. Tanpa ragu, dia membukanya dan melangkah keluar, mengabaikan rasa cemas yang menggerogoti pikirannya. Dia ingin tahu apa yang terjadi, dan dia ingin Arif turut merasakannya. Sebagian orang mengarahkan pandangan mereka. "Ada yang ingin kami tunjukkan," teriak wanita itu. Suaranya tegas namun penuh kasih. Siti merasakan ketegangan dalam napasnya. Ini bisa jadi saat yang sangat berarti. Dia mengikuti wanita itu ke tengah kerumunan. Ada beberapa anak kecil, mereka berlarian dengan mainan di tangan, tampak bahagia. Semua perhatian tertuju pada Arif yang terbaring, dan Siti tahu saat ini semua orang berharap untuk sesuatu yang lebih besar. Wanita itu mengesampingkan semua keraguan, seolah dia membawa janji yang bisa mengubah segalanya. "Namaku Rani," ucapnya. "Saya seorang terapis alternatif. Kami percaya ada cara untuk menyentuh batinnya, cara yang mungkin belum kita coba." Siti menatap Rani, merasakan harapan yang baru seolah mendorongnya untuk percaya. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Siti menatap wajah anaknya, dia merasakan kasih sayang yang tak terlukiskan. Ketulusan, keinginan, dan semangat mengalir dari dalam dirinya seperti aliran air yang jernih. "Dia perlu merasakan kita," bisik Rani, seolah memahami keraguan yang menghantui Siti.
Apakah kamu bersedia menambahkannya ke dalam lagu-lagu kita? Siti mengangguk, bertekad untuk merangkul setiap detik. Dia meraih tangan Arif dan menekan lembut. Ayo sayang, kita tidak sendiri. Semua orang di sini merindukanmu. Kamu tidak merasa sendirian kan? Hatinya menjerit dalam kepasrahan, ingin percaya bahwa keajaiban bisa terjadi. Dia mendengar para tetangga mulai menyanyikan lagu-lagu dengan lebih bersemangat, mengisi udara dengan harapan. Energi kita kuat, teriak Rani, semangatnya seolah menular. Kita semua di sini untukmu, Arif. Siti merasakan energinya sendiri mulai bangkit. Dia ikut menyanyi, melibatkan setiap celah emosinya dalam lirik yang dinyanyikannya. Senyuman tipis muncul di wajahnya, penuh rasa percaya, saat Arif seolah merespons. Mungkin ini adalah saat yang dia khawatirkan, sekaligus saat untuk berani. Apakah dia bisa hadir sepenuhnya untuk anaknya melalui lagu-lagu ini? Tiba-tiba, suara halus yang sangat familiar mencuri perhatiannya. Ibu, lagi, Arif terlihat menggerakkan bibirnya. Air mata Siti kembali menetes. Ketika dia mengusap wajah Arif, merasakan hangatnya, satu pernyataan tiba di pikirannya. Setiap detik di sini terasa sangat berarti. Rani mengatur kembali suasana. Kita akan melakukan teknik relaksasi sekarang. Ayo tutup mata lagi dan bernapas dalam-dalam, ujarnya lembut. Siti tak mau kalah, matanya pejam, membiarkan suara Rani membawa semua orang ke dalam kedamaian. Berkali-kali Siti merasakan kehadiran energi di sekeliling. Setiap napas terasa lebih dalam, lebih terhubung. Dalam kesunyian itu, dia bisa mendengar suara hatinya, bersyukur karena masih ada orang-orang yang percaya dan mau berdiri bersama dia dan Arif. Dia mulai merasakan cahaya hangat mengalir dari jari-jarinya saat dia memusatkan semua pikiran dan harapannya untuk Arif. Sekarang, bayangkan semua cinta yang kita berikan kepadanya. Rani suara menembus kesunyian. Bersama-sama, mereka membayangkan energi menciptakan cahaya cerah yang mengelilingi Arif. Dalam imajinasi Siti, Arif bangkit dengan kekuatan baru, tawa dan keceriaan yang begitu khasnya seperti tengah mengisi ruangan. Hatinya bergetar saat dia membayangkan Arif berlari datang menghambur ke pelukannya. Saat jarum jam berdetak, Siti tiba-tiba merasa ada keseimbangan yang tercipta di dalam diri Arif. Dalam batinnya dia bertanya-tanya, apakah mereka berada di ambang keajaiban? Apakah cinta dan harapan benar-benar bisa membangunkan Arif dari tidur panjangnya? Momen kebenaran akan segera tiba, suara Rani memecah fokus mereka. Jantung Siti berdebar semakin cepat. Dia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah semua usaha dan doa yang telah dia panjatkan selama ini akan terbayar? Ketika kesunyian melingkupi Arif, Siti merasakan ketegangan di sekelilingnya semakin kuat. Semua mata tertuju pada anaknya yang terbaring lemah, menjalani proses yang penuh harapan ini. Suara Rani terus membimbing mereka dengan lembut, membawa energi positif mengelilingi Arif. Ayo, kita kirim semua cinta kita kepadanya, teriak Rani penuh semangat. Siti menggenggam tangan Arif erat. Ia merasakan sedikit kehangatan dari telapak tangan putranya. Dalam hati, Siti berdoa, "Ya Allah, izinkan dia mendengar, izinkan dia merasa kehadiran kami." Satu demi satu, suara-suara ceria dari tetangga dan teman-teman mulai menyatu dalam harmoni. Semua orang bersatu, berharap keajaiban terjadi. Mari kita nyanyikan lagu harapan sekali lagi, suara Rani kembali mengangkat semangat. Melodi lembut mengalun, menyelimuti ruangan. Siti mulai merasakan getaran halus di tangan Arif. Sungguhkah ini? Ia tidak bisa percaya. "Arif, sayang, ayo kamu bisa," jerit Siti. Nadanya mengandung semua emosi yang tertahan. Dan saat semua bersatu dalam nyanyian, Arif tiba-tiba mengangkat alisnya. Semua tenggelam dalam kebisuan sejenak. Kemudian, suara itu terdengar lagi, tegas dan jelas. "Ibu." Suara itu bagaikan petir di siang bolong, menghantam seluruh ruangan. Air mata bahagia mengalir deras di pipi Siti. "Ya sayang, ibu di sini," teriaknya sambil merangkul putranya.
Suasana berubah menjadi momen magis. Semua orang di sekeliling berteriak penuh sukacita. Ada keajaiban, ada harapan baru yang bersinar terang. Namun, Siti juga merasakan ketidakpastian. Apakah ini benar-benar awal dari segalanya? Atau adakah jalan panjang yang harus kita lewati lagi? Dia menatap Arif, menemukan kekuatan dalam tatapan matanya yang mulai terbuka, meski masih samar. Rani menyadari momen penting ini. Kita harus terus bersatu. Setiap suara kita adalah energi untuk Arif. Suara Rani penuh semangat mendorong semuanya. Para tetangga kembali menyanyi, menyalakan kembali api harapan di hati Siti. Dia menguatkan niatnya. Kita akan berjuang bersama, Nak. Ibu tidak akan pernah menyerah. Lalu, perlahan Arif mulai merespons. Jari-jarinya bergerak menggenggam tangan Siti. Getaran lembut itu membangkitkan harapan. Itu dia, Arif sayang, ibu ada di sini, kamu kuat. Setiap detik terasa berharga saat Arif menunjukkan tanda kehidupan lebih jelas. Siti menahan nafsu tangis yang mendalam, campur aduk antara rasa takut dan harapan yang menggebu. Sesi demi sesi berlalu, dan Arif semakin menunjukkan kemajuan luar biasa. Dia mulai menggerakkan kepala, lidahnya melafalkan kata-kata. Setiap kata yang terucap adalah bagian dari keajaiban. Ibu, itulah yang dia ucapkan. Gema nama itu meluncur dari bibirnya bagaikan kicauan burung di pagi hari, merdu dan penuh arti. Betapa mahalnya setiap detik pengharapan, Siti menyaksikan betapa Arif kembali berjuang. Hari demi hari, dia meraih kehidupan yang tertunda. Siti tidak pernah membiarkan keraguan mengintimidasi hatinya. Kita akan berjuang bersama, Nak. Ibu tidak akan pernah menyerah. Lalu, perlahan Arif mulai merespons. Jari-jarinya bergerak menggenggam tangan Siti. Getaran lembut itu membangkitkan harapan. Itu dia, Arif sayang, ibu ada di sini, kamu kuat. Setiap detik terasa berharga saat Arif menunjukkan tanda kehidupan lebih jelas. Siti menahan nafsu tangis yang mendalam, campur aduk antara rasa takut dan harapan yang menggebu. Sesi demi sesi berlalu, dan Arif semakin menunjukkan kemajuan luar biasa. Dia mulai menggerakkan kepala, lidahnya melafalkan kata-kata. Setiap kata yang terucap adalah bagian dari keajaiban. Ibu, itulah yang dia ucapkan. Gema nama itu meluncur dari bibirnya bagaikan kicauan burung di pagi hari, merdu dan penuh arti. Betapa mahalnya setiap detik pengharapan, Siti menyaksikan betapa Arif kembali berjuang. Hari demi hari, dia meraih kehidupan yang tertunda. Siti tidak pernah membiarkan keraguan intimidasi hatinya. Dalam keheningan malam, pikirannya tertambat pada keinginan untuk melawan, untuk bertahan hingga ke akhir. Misi ini adalah pertempuran mereka bersama, perang melawan kegelapan yang mencoba menyepuh harapan. Akhirnya, 10 minggu berlalu, dan hari itu tiba. Arif akan menjalani terapi lanjutan di rumah sakit. Siti menggenggam tangannya erat, pastikan anaknya merasakan keyakinan dan cinta yang melimpah. Semuanya adalah tantangan bersama untuk memulihkan semangat yang hilang. Ayo sayang, kita bisa lakukan ini bersama, serunya penuh gairah. Tekad dan cinta mendorongnya, menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, saat Siti melihat Arif dengan senyuman ceria yang mulai terpancar dari wajahnya, dia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Namun, mereka akan menghadapi masa depan dengan harapan yang baru. Tak peduli seberapa sulit jalan itu, Siti sudah berjanji untuk berdiri di sisi Arif selamanya. Kini, saatnya bagi semua orang, teman pada komunitas, sahabat dan tetangga, untuk turun ke dalam perjuangan ini. Momen keajaiban tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk semua yang memiliki harapan dan percaya pada keajaiban. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk berbagi keajaiban ini. Kalian harus berlangganan sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan memperkuat harapan kita.
Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini, bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan luar biasa ini. Semuanya ada di sini, siap untuk menjadi bagian dari keajaiban. Kini, saatnya bagi semua orang, teman pada komunitas, sahabat, dan tetangga untuk turun ke dalam perjuangan ini. Momen keajaiban tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk semua yang memiliki harapan dan percaya pada keajaiban. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk berbagi keajaiban ini. Kalian harus berlangganan sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan memperkuat harapan kita. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan luar biasa ini. Semuanya ada di sini, siap untuk menjadi bagian dari keajaiban.